ada kekecewaan, tetapi Engkau tetap baik. Karena segala sesuatu Tuhan sudah atur bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan dengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami. Mari Engkau urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami yang hadir. Kami buka hati kami untuk pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Allah bicara tentang Pentakosta, karena hari ini kita merayakan hari raya Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara maupun di HP yang ada Alkitab. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita sudah lihat bagaimana kronologis Yesus naik ke sorga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-12 Kisah Para Rasul pasal 1, rasul-rasul menantikan janji Bapa, menantikan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan. Kemudian kita lihat saudara-saudara, di pasal yang kedua Kisah Para Rasul dikatakan ketika hari raya Pentakosta. Nah, kita akan lihat dulu saudara, kata Pentakosta ini, slide berikutnya. Nah, dikatakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua adalah penggenapan perayaan Pentakosta yang dilakukan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Dikatakan secara harafiah kata Pentakosta itu dalam bahasa Yunani memakai kata Pentakoste, artinya hari yang ke-50. Apa yang dimaksud dengan hari yang ke-50? 40 hari lamanya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Dan selama 10 hari murid-murid menantikan janji Tuhan itu. Roh Kudus dicurahkan. Nah, pada hari yang ke-50 yang dikatakan hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Di ayat yang pertama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul, mereka berdoa, menantikan janji Tuhan. Ayat yang kedua, dikatakan firman Allah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Coba kita lihat slide. Dikatakan ketika mereka berdoa, slide berikutnya, ketika mereka, ini tentang hari raya bangsa Israel. Nah, ketika mereka sedang berdoa, Roh Kudus itu turun. Dan dikatakan tampaklah kepada mereka di atas kepala mereka itu seperti nyala api yang bertebaran. Nah, kita akan perhatikan tentang Pentakosta ini, tentang peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita lihat dulu saudara-saudara, ada 3 hari raya besar bangsa Israel. Yang pertama adalah Paskah. Nah, Paskah itu dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal yang ke-12, ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini merayakan Paskah. Mereka menyembelih seekor anak domba, kemudian daging domba itu disembelih, dibakar, dimakan dengan sayur pahit, dan mereka makan itu, dikatakan mereka harus mengikat pinggangnya dan makan dengan buru-buru. Dan darah daripada anak domba itu dicet di pintu masuk rumah. Nah, ya seperti itu saudara-saudara. Ini mengacu kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jadi Paskah pada perjanjian lama itu diartikan Passover, artinya malaikat maut itu melewati bangsa Israel karena ada tanda darah dioleskan, tanda darah di ambang pintu. Dan ketika malaikat maut itu lewat, anak sulung dari bangsa Israel tidak mengalami kematian. Sedangkan pada waktu itu bangsa Mesir, anak sulung baik itu binatang maupun manusia mengalami kematian. Nah, kemudian kita akan lihat penggenapannya di perjanjian baru adalah darah anak domba Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita. Jadi saudara-saudara, Paskah pada perjanjian lama, bagaimana ada domba yang disembelih. Kemudian Paskah perjanjian baru, anak domba Allah itu sendiri yang berkorban bagi kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, pengorbanan Yesus itu sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita masih hidup dalam zaman Taurat, kita masih seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sementara yang dirayakan pada hari Jumat. Ada korban yang disembelih. Dan kita manusia, saudara-saudara, tidak ditebus dengan darah binatang, tetapi dengan darah Yesus yang sudah berkorban bagi saya dan saudara. Amin. Kita bersyukur saudara-saudara, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, kita lihat berikutnya. Kemudian setelah hari raya Paskah, ada hari raya Pentakosta. Ini di bangsa Israel juga adalah suatu perayaan pesta panen. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 9, hari raya Pentakosta dirayakan 7 pekan sesudah permulaan panen jelai dan pada akhir panen gandum. Bangsa Israel merayakan Pentakosta, tetapi mereka tidak mengalami apa-apa. Zaman bangsa Israel itu mereka hanya berpesta karena ada hasil gandum, hasil jelai. Kemudian yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pondok Daun ini adalah dikatakan pada bulan ke-7 setelah panen raya, mereka tinggal di pondok dalam sukacita. Nah, semua ini saudara-saudara, itu ada penggenapannya. Dalam perjanjian baru dikatakan bangsa Israel digenapi, Paskah bangsa Israel telah digenapi dalam diri Tuhan Yesus, bahwa dia sudah berkorban bagi kita. Kemudian hari Pentakosta, di mana dalam murid-murid
pada waktu mereka ada di satu tempat, mereka berdoa dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini yang kita akan perhatikan pagi hari ini, tentang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana peranan Roh Kudus dalam jemaat Tuhan, bagaimana peranan Roh Kudus dalam gereja. Coba kita lihat selanjutnya. Kata Pentakosta. Nah, kita sudah baca tadi di ayat yang ketiga. Ini peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus memenuhi murid-muridnya. Itu dikatakan di ayat yang kedua, ada tiupan angin yang keras. Kemudian ada lidah-lidah api hinggap kepada mereka. Dan ayat yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, di satu tempat mereka sedang berdoa, mereka menantikan janji Tuhan itu. Peristiwa itu terjadi, ada angin keras, kemudian ada lidah-lidah api. Kemudian mereka mulai penuh dengan Roh Kudus. Nah, gereja Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta itu bukan saja terjadi pada zaman gereja mula-mula. Kalau kita melihat sejarah perjalanan pekerjaan Roh Kudus ini, saudara-saudara, ada saatnya gereja mengalami masa sulit. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus bergerak. Sampai pada zaman modern, saudara-saudara, itu terjadi seperti Ibu Gembala katakan tadi, di Azusa Street di Amerika, itu terjadi gerakan Roh Kudus awal, saudara-saudara. Mereka berkumpul, kemudian mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita lanjut, kita lihat peristiwa Pentakosta ini. Kita lihat dulu kata penuhlah. Nah, ini penting, saudara-saudara. Di ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuh dalam bahasa Inggris menulis kata fill, artinya mengisi, dipenuhi. Kata dipenuhi ini adalah mengisi sesuatu di dalam suatu tempat, sehingga kekosongan yang ada di tempat itu terisi semuanya. Nah, pertanyaannya begini. Waktu kita terima Tuhan, di dalam Injil Yohanes katakan, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, pekerjaan Roh Kudus bekerja. Kemudian rasul-rasul mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sampai di Korintus ada karunia-karunia Roh Kudus. Kata dipenuhkan ini, saudara-saudara, adalah di mana satu tempat yang sudah ada tetapi belum penuh. Ini yang dimaksud kata penuh, saudara-saudara. Makanya ketika kita berdoa, kata penuhlah ini, Kisah Para Rasul katakan, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai, dikatakan ayat yang keempat, mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh. Ini, saudara-saudara, yang harus kita simak baik-baik. Jangan kita salah. Ketika orang penuh dengan Roh Kudus berdoa, dia berbahasa-bahasa roh, itu Roh yang berikan. Makanya ayat ini katakan seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi bukan dari diri kita, saudara-saudara. Nah, ada pengalaman orang, makanya saudara yang sudah dipenuhkan berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa roh, saudara, kita tidak tahu apa yang diucapkan. Karena itu berasal dari Roh, bukan diajari.
Kalau bahasa Inggris kita belajar, kita tahu bahasa Indonesia. Tetapi ini bahasa roh. Bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, pengertian dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah seluruh keberadaan kita diisi dengan Roh Kudus itu. Amin. Jadi saudara-saudara, ada kata dipenuhkan, ada juga kata dipimpin oleh Roh, ada juga kata diurapi oleh Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita berdoa supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kadangkala ada pengertian daripada orang lain itu seperti ada kuasa yang lain. Tidak, saudara-saudara. Makanya saya jelaskan kemarin bahwa Roh Kudus itu satu pribadi. Bukan efek dari satu kuasa, tetapi satu pribadi yang Allah yang ada di dalam hidup kita, yang memimpin kita. Yohanes katakan yang menolong kita, yang membantu kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya saudara-saudara. Roh Kudus dipenuhkan dalam hidup kita. Untuk apa saudara-saudara? Ada tujuannya. Kita lihat di sini ada peranan Roh Kudus dalam jemaat. Jika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus akan membawa kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan dewasa. Makanya saudara-saudara, betapa penting kita ini minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Supaya apa saudara-saudara? Kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan dewasa. Ini saudara-saudara, peranan Roh Kudus dalam jemaat. Yang pertama, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Pasal keberapa tadi? Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Peranan Roh Kudus bagi jemaat di slide, coba kita lihat di slide tadi, bahwa pertama ada pertumbuhan secara kuantitas. Ayat yang ke-41, setelah mereka mendengar khotbah dari Petrus. Wah, ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, dia berkhotbah, saudara. Dia berkhotbah dengan urapan Roh Kudus. Dia berkhotbah dengan luar biasa. Satu kali dia khotbah, saudara-saudara, kira-kira 3.000 jiwa bertobat. Perhatikan, karena apa saudara? Ini pekerjaan Roh Kudus. Petrus berkhotbah dan hasilnya para pendengar mereka tergerak hati mereka. Oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47 mereka memberi diri dibaptis. Mereka memberi diri untuk datang kepada Tuhan. Dan ini saudara-saudara, permulaan lahirnya gereja. Lahirnya gereja. Bagaimana mereka mulai ada perkumpulan saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul. Dan dikatakan seketika itu jumlah jemaat 3.000 jiwa. Ini peranan Roh Kudus saudara-saudara bagi jemaat secara kuantitas, artinya secara jumlah. Kemudian kita lihat yang kedua, bagaimana secara kualitas. Ini yang penting saudara-saudara. Secara kualitas, pertumbuhan kualitas ditujukan gereja yang mula-mula dalam hal apa? Pertama, Kisah 2 ayat 42. Mereka
tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayat 42 Kisah Para Rasul pasal yang kedua dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kita lihat kata bertekun di sini. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang yang ada di bawah kuasa Roh Kudus, dia hidup dalam tekun. Ada niat dia untuk datang kepada Tuhan. Nah, kata tekun di sini adalah artinya ada daya tahan dalam ajaran, dalam doktrin firman Allah, sehingga gereja menjadi kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan. Makanya saudara-saudara, gereja, jemaat Tuhan harus tekun dalam pengajaran, tekun dalam firman Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Tidak mudah digoyahkan. Supaya apa? Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Hati-hati, saudara-saudara. Gereja, jemaat Tuhan, kita harus semakin hari semakin tekun. Semakin hari semakin kita mencari Tuhan hari-hari ini. Karena iblis juga, dia juga semakin gencar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Semakin dia ingin supaya kita lemah, semakin supaya kita menjadi kecewa. Semakin anak Tuhan, iblis membawa supaya benci kepada Tuhan, menolak Tuhan. Makanya saudara-saudara, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran firman. Kemudian yang kedua, tekun dalam persekutuan. Ada persekutuan. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus memiliki kerinduan di dalam bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk beribadah. Ada kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Ada kerinduan untuk bersekutu. Ada kerinduan untuk berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan. Makanya saudara-saudara, ini yang Tuhan mau. Orang-orang punya kerinduan dalam persekutuan. Orang punya kerinduan untuk datang beribadah. Kita lihat selanjutnya, memiliki kuasa ilahi, wibawa ilahi. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita lihat di sini, berikutnya ada persaudaraan yang kuat. Makanya saudara-saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang bertumbuh, orang yang dewasa, orang yang tidak mau menyerah, orang yang tekun dalam Tuhan, orang yang mau diproses oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang kemudian ikut Tuhan menjadi lemah, menjadi kecewa, kemudian tidak mau ada semangat lagi. Karena apa, saudara-saudara? Roh Kudus tidak ingatkan. Nah, kita lihat selanjutnya, Roh Kudus juga memberikan kita semangat untuk berkorban. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-36, pasal 4 ayat yang ke-36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dan Siprus. Dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara, pekerjaan Tuhan butuh orang-orang untuk
ada berkorban. Makanya gereja awalnya saudara-saudara, mereka dengan sukacita. Kenapa gereja itu pesat sekali saudara-saudara? Rasul-rasul mereka melayani dengan firman. Mereka melayani rohani. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau saudara dipakai oleh Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus, saya mau bilang saudara-saudara. Roh Kudus yang membuka hati saudara untuk berkorban dalam pelayanan. Tapi kalau tertutup, kalau saudara tidak terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara mulai akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi kalau saudara dibukakan, disingkapkan oleh Roh Kudus hati saudara, saudara akan melihat di situ bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, dan Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Gereja bertumbuh saudara-saudara, bukan saja dengan pekerjaan Roh Kudus yang begitu besar, tetapi ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan supaya Injil itu diberitakan. Mereka, rasul-rasul, diberikan fasilitas saudara-saudara. Dan dikatakan uang yang bernama Yusuf, yang bernama Barnabas, mereka menjual, mereka ada berkat, mereka bawa di kaki Tuhan. Mereka bawa di kaki rasul-rasul. Untuk apa saudara-saudara? Supaya rasul-rasul itu mereka fokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mereka fokus dalam melayani Tuhan. Makanya di awal gereja ada 7 orang yang dipercayakan, termasuknya Stefanus, untuk mengelola pelayanan. Rasul-rasul itu mereka hanya fokus dalam pemberitaan firman. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan dalam hal ini luar biasa. Nah saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2:44 ada kasih persaudaraan. Ayat Kisah 4:36-37 memiliki semangat untuk berkorban, memiliki semangat untuk melayani, memiliki semangat untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Injil terus diberitakan. Kita lihat selanjutnya saudara-saudara. Nah ini yang pertama tadi, peranan gereja, peranan Roh Kudus. Pertama ada pertumbuhan, kemudian dikatakan ada pertumbuhan, ada kedewasaan rohani dari jemaat. Kemudian yang ketiga ada keberanian memberitakan Injil. Peranan Roh Kudus yang ketiga adalah membawa gereja bertumbuh secara kualitas rohani sampai menjadi jemaat yang marturia. Apa itu marturia? Kata marturia berasal dari kata martir, syahid, mati syahid. Nah, Roh Kudus akan menolong jemaat Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Sampai saudara-saudara, Stefanus berani menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Untuk pemberitaan Injil. Nah saudara, tidak usah jauh-jauh. Apakah dalam hidup kita ini sudah jadi saksi? Kata martir, marturio, itu asal kata martir. Martir pertama dalam Alkitab Stefanus. Dan ada martir-martir selanjutnya saudara-saudara. Zaman pemerintahan Romawi, itu gereja mulai bekerja, tetapi ada penguasa-penguasa juga yang benci kepada gereja. Kalau ada seorang kaisar yang jahat saudara-saudara, Kaisar Nero. Makanya saudara-saudara, ada di Manado saudara-saudara, nama Nero itu nama anjing. Nama-nama anjing. Bukan nama-nama, ada di sini saya pernah dengar nama orang. Tapi Kaisar Nero itu terkenal dengan bengisnya. Ya. Waduh.
Sampai saudara-saudara untuk menerangi jalan, kan sekarang pakai jalan lampu. Dulu menerangi jalan itu tubuh orang Kristen yang mati dibakar. Jadi penerang jalan. Betapa jahatnya saudara-saudara. Gereja dianiaya. Tetapi pekerjaan Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini. Amin. Saudara perhatikan, gereja semakin dihambat tetapi semakin merambat. Gereja semakin tersiksa, semakin dianiaya tetapi terus berkembang. Sampai sekarang saudara-saudara, berapa juta orang Kristen sekarang, bahkan mayoritas dunia orang Kristen. Itu karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Gereja terus bertumbuh, gereja terus berkembang. Dan ini saudara-saudara membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada masa. Nah, sekarang saudara-saudara, betapa penting kita butuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang menguatkan. Roh Kudus yang menghibur kita ketika saudara sedih. Roh Kudus yang menguatkan saudara ketika saudara dalam keadaan tertekan. Dan firman Allah katakan, tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus ada di dalam kamu? Makanya kita tidak usah takut, karena Roh Kudus dalam kita yang memberikan kita kuasa. Apapun kuasa yang ada di dalam dunia ini tidak mampu untuk menjatuhkan, tidak mampu untuk melemahkan kita. Makanya saudara, kalau saudara alami ada orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Saudara baca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat ini. Di situ ditulis bahwa kuasa yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada kuasa yang ada di luar, yang ada di dalam dunia ini. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang, coba bantu saya saudara-saudara, tentang bahwa kuasa yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat berapa teh? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, ya betul sekali. Kamu berasal dari Allah. Ini perhatikan. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Saudara garis bawah ini, sebab roh di sini pakai huruf besar, Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Ada di dalam siapa? Saya. Ada di dalam kamu, ada di dalam jemaat. Dikatakan lebih besar daripada roh di sini huruf kecil yang ada di dalam dunia ini. Amin. Dan ini saudara-saudara pegangan daripada hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani. Mereka tahu bahwa ada Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu dalam diri mereka. Bahwa segala yang ada di dalam roh di dunia ini akan tunduk. Karena apa? Roh kita punya Roh Kudus. Ada banyak pengalaman teman-teman saudara hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani di pedalaman, di Kalimantan, dikasih macam-macam. Ada kesaksian itu saudara. Kok bisa dikasih jampi-jampi segala macam? Kok nak ngumpan? Karena apa? Kita punya apa? Yesus. Kita punya Roh Kudus. Makanya saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam kamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Amin. Oh, saudara-saudara, ada orang yang tidak senang dengan kita. Kita punya Roh Kudus. Haleluya. Dan saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Dan dikatakan saudara-saudara, kita lihat yang terakhir di slide tadi, kata marturia,
Kemudian yang terakhir ini penutup, saudara-saudara. Jangan jadikan hari Pentakosta itu saat ini sebagai perayaan Kristiani saja. Biasa-biasa. Tetapi marilah kita alami kuasa Pentakosta itu. Bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus itu memenuhi kita. Bagaimana caranya? Kita cari berdoa, saudara, supaya Roh Kudus memenuhi kita. Kemudian bagi yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan biarkan api Roh Kudus itu padam. Tetapi marilah kita nyalakan kembali agar api rohnya makin berkobar-kobar dalam diri kita. Saudara, pelayanan Rasul Paulus, hatinya terus berkobar-kobar, saudara. Dalam dia melayani Tuhan, dia dibakar oleh api Roh Kudus. Dalam dia melayani Tuhan. Nah, kenapa kita menjadi lemah? Kenapa api itu padam? Itu karena situasi yang kita hadapi. Kadangkala ada masalah yang kita hadapi. Kadangkala masalah ekonomi. Kadangkala masalah kesehatan. Kadangkala masalah dalam keluarga. Masalah di dalam pekerjaan. Itu dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita. Supaya roh kita tidak menyala-nyala, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, seperti nyanyian Ibu Gembala pujian tadi kita, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang membuat kita lemah? Iblis, saudara-saudara. Siapa yang membuat kita lemah? Diri kita sendiri. Kadangkala kita tidak ada niat. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu, biarlah terus terbakar. Wah, terbakar untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, bagi yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukalah hati dan mintalah Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Amin. Buka hati, saudara-saudara. Saudara, alami. Kalau saudara alami, saudara tidak akan menjadi orang yang hanya melihat saja. Bukan kata orang, bukan apa kata orang, tetapi alamilah kuasa itu. Alami perjumpaan dengan Tuhan, alami kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, kadang-kala kita punya kerinduan, tapi kita tidak membuka hati. Akhirnya kita jadi penonton. Waduh, bagaimana ya? Coba saudara-saudara yang pernah mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita. Ceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Supaya mereka punya kerinduan. Dan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa itu, dia akan membangkitkan kita. Dia akan menguatkan kita. Ada sesuatu yang lain. Tapi saudara-saudara, kadangkala logika kita ini lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Waduh, kadang logika, kok bisa begitu ya? Aku tidak bisa loh. Karena apa? Tidak membuka hati. Makanya jangan sampai saudara-saudara, ada kata firman Allah, dikatakan mata hati mereka sudah ditutupi. Tertutup. Seperti apa saudara-saudara? Saya kasih contoh yang terakhir. Seperti bangsa Israel sekarang. Mereka masih paham Yudaisme, Yahudi, agama Yahudi. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Karena apa? Ada selubung yang menutupi mata mereka. Sehingga mereka tidak melihat terang itu sebenarnya. Kenapa kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus, urapan dipenuhkan? Karena ada yang menghalangi. Buka itu, saudara-saudara. Jangan sampai yang menghalangi itu terus ada dalam hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak terbuka dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, buka hati kita. Jangan sampai bangsa Israel sekarang saudara-saudara, padahal mereka di situ ada makam Yesus, di situ ada tempat lahir Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus.
Makanya saudara-saudara, buka hatimu. Yang rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus, buka hatimu dan minta Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus penuhi aku. Yang kedua, lagu yang kedua tadi, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Saudara, alamilah kuasa Roh Kudus itu. Jangan cuma melihat, tetapi alamilah. Bukan apa kata orang, tetapi saya sudah alami Roh Kudus memenuhi kita. Dan kalau Roh Kudus memenuhi kita, saudara akan kuat hadapi. Saudara akan kuat hadapi hidup ini. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, itu yang akan menguatkan kita. Itu yang memberikan kita kemampuan. Ketika ada orang menyakiti kita, kita bisa mengampuni karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita minta Roh Kudus hadir memenuhi kita. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, bekerjalah kepada kami. Kami buka hati kami. Buka hatimu, izinkan Roh Allah itu jamah kita pagi hari ini. Oh, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, ku buka Yesus. Roh Allah, Roh Kudus bekerjalah. Oh Tuhan Yesus, oh jamahlah kami, penuhi kami
kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Buka hatimu. Buka hatimu. Biar Roh Kudus menjamah kita pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Kiralamaralamaralama yase. Glory, 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 glory. Mari Roh Kudus, jamah kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kiralamaralama yasa. Kiralamaralama yasa. Ralamataralamaya yasa. Glory, glory, glory. Mari alami jamahan kuasa Roh Kudus. Alami. Kiralaramaya sakaralamarataramaya. Haleluya. Haleluya. Kiralaramaya sekiralamataralamaya. Roh Allah, Roh Kudus bekerjalah. Kiralamataralamaya sekiralamaralamarala. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Iralamara, siralamara, lamara, lamara, lamara. Iralamaya se, usikiralamara, lamara, lamara, lamara. Iralamaya sikiralamara, lamaya. Roh Allah, jamaah. Oh, haleluya. Jangan engkau berdiam diri. Sembah Tuhan. Minta Roh Kudus menjamah. Minta Roh Kudus jamah saudara. Roh lama sikira lama tara lama yasera lama. Jamah kami Tuhan. Buka hatimu. Oh, jangan engkau keraskan hatimu. Izinkan Roh Allah masuk dalam hatimu. Kiralamaya sikiralamataralamaya. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Kiralamaralamarala. Oh, dari depan sampai belakang. Oh, rahos sikiralamaralaya. Jamahlah kami Roh Kudus. Kiralamaralamarala. Urapi. Iralah sekiralamaralamaralaya sikiralamarala. Iralamaya sikirata karalamataralamaya sik. Oralamaya sikirata karalamaya sik. Irata karalamaya saralamataralam. Ora sikiralamaralaya sikita karalamaralaya. Glory, 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 glory. Oh, glory, 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 glory. Iraramayasa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira-kira. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Saudara, Dia rindu memenuhi hidupmu. Milikilah kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh Allah. Karena Roh Allah yang memampukan kita untuk kita menghadapi hidup ini. Roh yang kudus itu yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita power untuk kita menghadapi hidup ini. Biarlah Roh Allah itu terus ada dalam hidup. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus, Roh Yesus itu memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tanganmu, kita menyerah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Kudus. Setiap mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memegang tangan kita. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Saudara tidak mampu berjalan tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi, pegang tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Glory. Bawalah diriku ke bawah. Bawa kami Roh Kudus. Oh Tuhan, bawa kami kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Oh ajaib, ajaib. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu. Oh haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya undang Ibu Rosi maju ke depan. Oh Kudus, setiap hari, mari Tuhan pimpin kami berjalan sendiri tanpa Roh. Bawalah kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ada bersama Lamara sikira lamara ya sikira Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Karena kami tahu Tuhan, Haleluya. Sikira lama ya sikira lama tara lama kara lama ya si. mari terus Roh Kudus pegang tangan kami ya Bapa. Haleluya.
kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah ditabur pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang senantiasa ada pada kami Tuhan Yesus. Mari penuhi kami ya Bapa, setiap anak-anak, orang dewasa, bahkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami rindu Kau hadir dengan memberkati kami, memberikan kami pegangan ya Bapa. Amin, Bahwa Tuhan. kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih. Badai boleh datang silih berganti dalam kehidupan. Haleluya. Tapi kami percaya ketika ada Roh Kudus, Amin. maka kami akan boleh Amin. Amin. ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami Terima tahu kasih, setiap Tuhan. pergumulan kami yang Tuhan di hadapan-Mu. Ketika kami menaruhnya di kaki-Mu Tuhan, maka Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, akan Tuhan memberikan kelepasan bagi setiap kami, akan memberikan jawaban buat setiap pergumulan kami, akan memberikan kesembuhan bagi setiap kesakitan kami. Amin. Lamaya sera lamara lamaya sikira lamara Tidak ada lamara. perkara yang sulit bagi Amin, Yesus. Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Yes, kira Kalau lamara. dulu Engkau boleh melakukan mukjizat, maka pagi hari ini Tuhan, di sepanjang hidup kami Amin. mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terus berkati Haleluya. setiap Lamara lama tara lama ya. Sikira lamara lama. Kemanapun anakku melangkah ada Oh Tuhan Yesus. setiap kebutuhan Makasih. hamba-Mu ya Bapa. Kami Haleluya. serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Makasih, Tuhan. kalau dulu Engkau tolong sekarang sampai Amin. Engkau Haleluya setiap Yesus. pergumulan hamba-Mu ini Oh, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin, Bapa, amin, kami amin. percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya. Haleluya. Kami Tuhan Oh untuk Tuhan pelebaran tempat-tempat yang Yesus. pagi hari ini kami minta Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan turunlah berkat-Mu Tuhan dari utara timur selatan barat boleh memberkati Haleluya. Tuhan ini ya Bapa. Amin. Engkau kirimkan berkat Bapa. Makasih, Tuhan kelak nanti kami akan menyaksikan pertolongan Tuhan terjadi atas tempat Amin, ini. amin, amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Yesus. Anak-anak yang Tuhan Engkau memberkati Terima kasih, Tuhan. Pendidikan yang Engkau memberkati Amin, Tuhan. Engkau terus tolong ya Bapa setiap kebutuhan mereka. Oh, Tuhan, Bukakan tolong. juga kami Tuhan hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk kalau Tuhan kami boleh rindu Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu di tempat Haleluya. ini. Roh Kudus mari mampukan kami. Amin. Kami tahu Yesus. Tuhan, ketika kami menutup hati kami, maka Roh Kudus tidak akan pernah bekerja di dalam Oh haleluya. Amin. Tuhan, Dalam mari nama mampukan kami agar sikira. kami membuka hati kami Haleluya. terlebih lagi untuk pekerjaan Roh Kudus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Tuhan kami pulang membawa sukacita, Amin. membawa berkat-berkat Tuhan ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan.